Dalam memahami grup permutasi, sebelumnya kita harus memahami apa itu permutasi. Suatu permutasi dari himpunan A adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan A yang bijektif. Sedangkan suatu grup permutasi adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Grup permutasi Sn memiliki elemen sebanyak n faktorial. Karena himpunan S memiliki n anggota sehingga permutasi yang memungkinkan adalah sebanyak n faktorial. Diberikan contoh sebagai berikut. Diketahui S sebuah himpunan yang memiliki anggota A, B, dan C, maka akan diperoleh banyaknya pemetaan bijektif dari S ke S adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa anggota dari si S adalah 3. Maka permutasi yang memungkinkan adalah n faktorial, yaitu 3 faktorial, yaitu 6. Nah, di sini kita buat sebagai si 1 pemetaan dari A ke A, B ke B, C ke C, si 2 A ke B, B ke C, C ke A, si 3 A ke C, B ke A, C ke B, si 4 A ke A, B ke C, C ke B, si 5 A ke B, B ke A, C ke C, si 6 A ke C, B ke B, C ke A. Nah, misalnya kita buat suatu komposisi dari si 3 dengan si 4. Seperti yang kita pelajari pada komposisi fungsi, maka kita dapat membuatnya menjadi si 4 atau si 3 dalam si 4. Dapat ditulis sebagai berikut. Si 4. Nah, maka A ke A dikomposisikan menjadi pemetaan A ke A, kemudian A ke C. Maka hasilnya akan A ke C. Kemudian B ke C, lalu C ke B. Maka komposisinya adalah B ke B. Karena diawali oleh B, maka diakhirin oleh B setelah dipetakan. Lalu C ke B, kemudian B ke A, maka hasilnya adalah C ke A. Dari yang kita peroleh ini, ternyata ini sama dengan si 6. Maka ini akan membuktikan bahwa berlaku sifat tertutup pada permutasi tersebut. Nah, kemudian ada teorema berikut. Misalkan A suatu himpunan tidak kosong, dengan SA merupakan himpunan yang memetakan A ke A secara bijektif, dengan SA terhadap operasi penggandaan permutasi merupakan suatu grup. Nah, maka kita dapat membuktikan dengan 4 sifat untuk membuktikan apakah penggandaan permutasi dari SA tadi merupakan suatu grup. Yang pertama, kita harus membuktikan sifat tertutup. Nah, tadi sudah saya buktikan contoh di atas bahwa itu memiliki sifat tertutup. Nah, berikut pembuktian untuk teoremanya. Selanjutnya, akan dibuktikan sifat asosiatif. Ambil sembarang alfa, beta, gamma anggota SA dan A anggota dari himpunan A. Sehingga nanti akan terbukti bahwa sifat asosiatif juga berlaku. Kemudian sifat identitas, dan yang terakhir adalah sifat inverse. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa beta inverse fungsi bijektif. Nah, membuktikan suatu fungsi adalah suatu fungsi bijektif
dengan cara buktikan dulu bahwa beta inverse merupakan suatu fungsi, kemudian buktikan beta inverse merupakan fungsi injektif, dan yang terakhir kita buktikan bahwa beta inverse merupakan fungsi surjektif. Maaf, ini salah pengetikan. Yang benar adalah surjektif. Nah, dengan terpenuhinya 3 syarat tadi, maka akan terbukti bahwa beta inverse merupakan fungsi bijektif. Dengan begini, terbukti bahwa SA memiliki inverse. Dan terbuktilah bahwa SA merupakan suatu grup. Kemudian diberikan contoh sebagai berikut. Diketahui himpunan A yang terdiri dari anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Dari sini kita ketahui bahwa jumlah anggota dari himpunan A adalah 3. Maka permutasi yang akan kita peroleh merupakan n faktorial, yaitu 3 faktorial, yaitu 6. Nah, ini adalah fungsi bijektif dari permutasi tadi. Maka akan diperoleh himpunan permutasi-permutasi tersebut yang membentuk suatu grup. Nah, hasil penggandaan permutasi-permutasi yang kita peroleh tadi dapat disederhanakan pada tabel Cayley berikut. Nah, ini artinya rho 0 dikomposisikan dengan rho 0 akan menghasilkan rho 0. Nah, dari sini akan didapat keseluruhan hasil dari komposisi masing-masing dari permutasi tersebut. Dengan memperhatikan tabel tadi, maka kita dapat membuktikan bahwa S3 merupakan suatu grup dengan membuktikan 4 sifat grup. Yang pertama, sifat tertutup, karena hasil dari unsur-unsur yang kita peroleh tadi setelah dikomposisikan tetap merupakan anggota dari S3, maka terbuktilah bahwa berlaku sifat tertutup. Dan sifat asosiatif dapat kita buktikan juga. Nah, teman-teman bisa membuktikan nanti misalnya rho 0, rho 1 aja misalnya, dikomposisikan dengan rho 2, kemudian dikomposisikan dengan mu1 akan sama dengan rho 1 dikomposisikan dengan rho 2 yang dikomposisikan dengan rho 1, mu1. Nah, maka akan terbukti sifat asosiatifnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat identitas. Nanti akan kita peroleh bahwa ada rho 0 yang memenuhi persyaratan berikut. Sehingga rho 0 merupakan identitas dari grup tersebut. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa setiap anggota dari S3 mempunyai inverse. Nah, nanti akan diperoleh bahwa rho 0 mempunyai inverse yaitu rho 0, rho 1 inversenya rho 2, rho 2 inversenya rho 1, mu1 inversenya mu1, mu2 inversenya mu2, mu3 inversenya mu3. Nah, kalau kita lihat lagi di tabel tadi, setelah kita mengetahui bahwa rho 0 merupakan identitas, nah, kita dengan mudah dapat mengetahui bahwa dari tabel berikut, kita bisa dengan mudah tahu tentang mana yang merupakan inverse-nya. Nah, misalkan aja rho 2. Nah, mana yang menghasilkan rho 0, itulah yang merupakan inverse-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa rho 0 itu ada di sini, merupakan hasil dari komposisi rho 2 dengan rho 1. Artinya, inverse dari rho 2 adalah rho 1. Begitu pula sebaliknya.
Nah, kemudian mu1 inversenya adalah mu1, mu2 inversenya adalah mu2, mu3 inversenya adalah mu3.